Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Saat ini kita kembali dalam penuai Bible Teaching atau PBT. Kita yakin dengan hal seperti ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang percaya kita harus tahu bagaimana kita hidup dalam keluarga di mana ada Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Tentunya kita yakin ketika kita punya semangat untuk mencari Tuhan, semangat untuk melakukan perintah Tuhan, maka di situ Tuhan disenangkan. Jadi Tuhan sebagai anggota keluarga di dalam Tuhan, saudara, kita punya hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hak dan kewajiban kita? Dan ini yang diajarkan kepada Yesus, ya, dari Yesus kepada murid-muridnya, bahwa dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid yang berarti di dalam bahasa Inggris, murid Yesus itu adalah disciple, ya. Jadi dari sini kita dapat tahu apa itu disciple. Itu adalah disiplin. Bagaimana kita dapat mendisiplinkan diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga yang dikasih, yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus hidup sebagai keluarga Kristus yang benar-benar punya kedisiplinan dalam hal bergaul, dalam hal pekerjaan kita, khususnya sebagai tenaga pendidik atau di mana kita berkecimpung di dalam pendidikan yang ada di sekolah. Kita harus bisa terapkan kedisiplinan itu kepada anak-anak didik kita yang kita kasih, saudara. Bagaimana kita ajarkan mereka untuk hidup takut akan Tuhan dan mengajarkan mereka juga tentang nilai-nilai karakter Kristus. Itu yang lebih utama dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau saya perhatikan, banyak sekali sekolah-sekolah yang mengatasnamakan atau memiliki label bahwa sekolah berkarakter. Tapi ketika kita landaskan semuanya di dalam firman Tuhan, maka semuanya itu Tuhan campur tangan dan mendatangkan kebaikan khususnya bagi sekolah kita, saudara-saudara. Orang-orang percaya yang merupakan murid-murid Yesus harus mempunyai disiplin rohani. Nah, kita harus dapat hidup berdisiplin, saudara-saudara. Disiplin diperlukan untuk apa? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan, karena ini adalah suatu hal yang penting buat kita sebagai rekan sekerja Allah untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Anak-anak itu juga termasuk di dalam semua bangsa. Yang pertama, menjaga kesaksian dimanapun kita berada. Dalam suratan Rasul Paulus di kota Korintus, di pasal ketiga dari 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan demikian, firman Tuhan katakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi saudara-saudara, hidup kita itu sebagai keluarga Allah yang menjadi kesaksian. Beberapa minggu kemarin saya pernah menyampaikan atau firman Tuhan datang kepada saudara mengenai bahwa kita harus menjadi saksi. Khususnya bagi anak-anak kita. Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi kita adalah surat pujian. Anak-anak juga dapat menjadi saksi dalam pergaulan mereka, dalam keluarga mereka. Mereka mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dalam Tuhan, dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan mereka mencerminkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, memiliki karakter-karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama, ya, menjaga kesaksian dimanapun kita berada. Kita harus jaga, kita harus punya Kristus, mencerminkan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita, mencerminkan Kristus. Yang kedua, saya catat di sini,
menjaga kemurnian iman kita. Ada satu ayat di dalam Titus 3 ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan, hindarilah orang-orang yang hanya mau mencari-cari persoalan dalam keimanan kita. Kalau kita sudah memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, dalam Ibrani 11 ayat 1 juga dikatakan di situ, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Jadi ketika seseorang punya Yesus, punya Kristus dalam hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun secara fisik belum pernah melihat siapa itu Yesus. Tetapi dengan iman, dengan percaya, dengan penuh pengharapan, dia tidak bisa digoyahkan dengan apapun juga. Karena apa? Karena sudah ada pendirian, sudah ada dasar, yaitu mereka berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi menjaga kemurnian iman. Yang ketiga, apa sih yang diperlukan dari kedisiplinan dalam setiap kehidupan manusia? Yang ketiga, menjaga kesehatan rohani keluarga. Menjaga kesehatan rohani anak-anak kita. Kalau kesehatan rohani keluarga atau anak-anak kita rusak, maka keluarga ataupun anak-anak kita juga tidak akan kuat menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berkembang di era globalisasi, digitalisasi, melalui sosial media yang semakin, kalau kita melihat banyak hal-hal yang seakan-akan menjerat kehidupan anak-anak kita dengan hal-hal duniawi. Jadi ini yang penting yang harus kita terapkan kepada anak kita untuk mengajarkan mereka supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini kita dapat terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita berdisiplin dalam kita menjalani kehidupan kita, bahkan kita terapkan kepada anak didik kita. Dan saudara-saudara, untuk apa? Supaya kehidupan kita semua sebagai umat-umat Tuhan, kita semakin memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran, agar kita dapat melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, yaitu kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ada waktunya terkadang firman Tuhan itu datang dengan secara lembut. Dan ada waktunya juga firman Tuhan datang bagaikan godam, seperti godam yang memukul, menghancurkan hal-hal atau benda-benda yang keras. Itu juga firman Tuhan, supaya ketika kita melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, biarlah itu menerima hal-hal yang baik itu teguran daripada Tuhan, supaya dapat memperbaiki diri kita tepat pada waktunya, ya. Dan Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan. Baik, saudara-saudara, saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Allah mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, bahkan mendidik kita, memperbaiki kelakuan kita dalam kita melakukan kebenaran. Agar kita apa? Agar kita dapat melakukan hal yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus kita. Si Tuhan, ada waktunya firman Allah datang secara lembut, ada waktunya juga firman Allah bagaikan godam yang dapat menghancurkan segala belenggu-belenggu kelaliman. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan, supaya kita diperbaharui kehidupan kita. Tetaplah lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, yaitu kita memiliki kedisiplinan rohani yang benar-benar Tuhan senang, nama Tuhan dipermuliakan. Baik, sekali Yesus, tetap Yesus, beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Tuhan Yesus memberkati.